Tapi aku mau tanya, karena kita kan ceritanya tentang damai dan apa? Netral, ya kan? Netralitas. Dengan kondisi seperti itu, bisa nggak? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum, jumpa lagi kita di Orbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita udah banyak. Kali ini kita akan ngorbit di masalah pilkada, pemilihan kepala daerah langsung. Di sini kita kedatangan dua narasumber yang memang orbitnya pas sekali ya untuk pilkada, kan? Yang satu pelaksana, yang satu pengawas. Nah, jadi kalau kita ikuti apa yang berkembang di kampung kita ini, sejauh ini banyak masih yang belum paham rakyat bawah ya, Bang. Apa bedanya pilkada kali ini sama pilkada sebelum-sebelumnya? Mungkin dari Bang Agus. Ya, kalau terkait dengan apa yang membedakan ya pilkada 2024 dengan pilkada yang kemarin yang terdekat, misalnya di 2018 ya. Sebelum itu 2020. Jadi 2020 itu ada pilkada serentak tapi masih terbatas. Ya, sebagian saya 26 kabupaten kota di 2020. Tapi kalau di 2018 itu pilkada serentak sekali dengan pemilihan gubernur dan juga pemilihan wali kota di 8 kabupaten kota. Waktu itu. Iya. Jadi salah satu yang membedakannya saat ini dia serentaknya sudah nasional. Satu. Terus yang kedua dari sisi aturan di pilkada sebelumnya, misalnya hari ini untuk syarat pencalonan itu dulu kan menggunakan kursi di masing-masing tingkatan. Ya. Misalnya untuk gubernur menggunakan persentase kursi di DPRD provinsi untuk dapat diusung oleh partai untuk persyaratan pencalonan untuk maju menjadi bupati atau wali kota, itu juga ada menggunakan persyaratan kursi, jumlah kursi yang didapat. Misalnya untuk Sumatera Utara, kursi nyata nih maksudnya? Ya, kursi. Artinya partai politik yang memiliki kursi lah di DPR di provinsi dalam konteks pilgub ya. Misalnya Provinsi Sumatera Utara itu kan ada 100 kursi. Ya. Jadi waktu itu ketentuannya minimal didukung oleh 20% kursi yang ada di DPRD provinsi atau menggunakan 25% perolehan suara sah. Dan termasuk juga di kabupaten kota presentasinya sama 20%. Berarti sistemnya sama. Iya, sama. Ya? Nah, untuk yang 2024 ini, sebagaimana kita tahu ada dinamika politik yang lain ya, ada putusan MK lah ya, ada putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Kalau tidak salah saya, putusan MK nomor 60 ya kali Bang ya, menyangkut persyaratan pencalonan bahwa tidak lagi menggunakan kursi. Tidak menggunakan kursi. Jadi untuk sekarang ini mutlak dia menggunakan perolehan suara sah. Dan itu juga boleh oleh partai yang tidak dapat kursi. Jadi kalau sebelumnya ketentuannya kan hanya partai yang punya kursi di legislatif lah ya. Kalau sekarang ini tidak. Jadi yang tidak dapat kursi pun tapi punya suara di dapilnya atau di kap kota, dia bisa mengajukan calon bupati atau wali kota sesuai dengan ketentuan yang ada. Itulah perbedaan nyatanya. Dari perbedaan nyata, Bang Saud, di mana kira-kira letak hal yang perlu kita awasi, rakyat awasi? Secara umum sih sebenarnya sama aja ya. Tema-tema yang krusial juga sama aja dari sisi tahapan itu pada proses pencalonan. Seperti yang tadi disampaikan Bang Ketua Agus, sebenarnya kalau teknisnya tetap sama, hanya saja ini lebih kepada pesertanya yang
signifikan ini pengaruhnya ya. Bisa satu calon yang tadinya rebut-rebutan partai, ini rebutan partainya udah semakin meluas, partai-partai kecil juga harus direbut. Nah mungkin gitu ya. Kalau dari sisi pencalonnya, saya pikir tetap fokus kita pada tahapan vitalnya ya, pada proses pencalonan, proses administrasinya, kelengkapan administrasinya. Nah kemudian pada masa kampanye seperti yang terjadi sekarang, ya saya pikir secara umum kalau dari sisi penyelenggaranya tetap sama. Nggak ada masalah yang krusial yang perlu diawasi ya, secara pengawasan tetap khusus gitu ya. Ya tetap sama. Tapi ada yang menarik lihat dari perkembangan yang ada. Semakin gampang orang memperoleh dukungan seharusnya karena suara kan, selain partai juga suara. Tetapi nyatanya kita punya calon dengan lawan Mendagri kursi kosong. Oh, kotak kosong, calon tunggal loh. Iya. Kotak kosong ini kan calon lawan Mendagri ini, karena apapun cerita, apapun ceritanya kalau dia menang Mendagri yang nentuin kan. Ini kenapa bisa terjadi? Mungkin KPU tahu persis nih gambaran ini. Iya, agak bisa lah. Karena KPU ini penyelenggara, dia apa ya? Nggak, untuk itu lebih kepada pertanyaan itu, lebih kepada pengamat yang menjawabnya. Oh ya, tetapi kan KPU bisa lihat entah dari sistem yang ada membuatnya. Ada itu ya, udah luar jalur nih. Luar jalur. Dari aturan KPU ada nggak? Aturan apa? PKPU tentang ada. Tentang jadi kalau bisa untuk mereview aja, misalnya kita mulai dari masa pendaftaran. Jadi kemarin itu masa pendaftaran di tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024, baik untuk pendaftaran untuk bakal pasangan calon gubernur maupun bakal pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di 33 kap kota. Dari masa pendaftaran tersebut 3 hari, waktu itu di hari terakhir, di ketentuan di KPU itu hari terakhir itu pendaftarannya dibukaan dan ditutup sampai pukul 29 Agustus 23.59 WIB. Nah, nggak boleh kosong-kosong ya? Nggak boleh kosong-kosong. Jadi waktu itu setelah tutup, kemudian diketahui nggak hanya di Sumut lah ya, tapi juga se-Indonesia. Kalau kita di Sumut juga ada beberapa, waktu itu ada 6 kabupaten kota, ya gitu ya Bang Sod ya. Ada 6 kabupaten kota yang berpotensi, saya bilang berpotensi ya, karena belum final. Waktu itu yang berpotensi dia memang hanya ada calon tunggal yang mendaftar. Itu misalnya di Asahan, di Serge, Nias Utara, Papak Barat, mana dulu lagi? Labuan Batu ya? Labuan Batu Utara ya? Labura. Satu lagi Tapteng. Jadi oleh KPRI diperpanjang dia. Ada masa perpanjangan? Ada, di peraturannya juga ada ketentuan seperti itu. Kalau pada saat penutupan pendaftaran di hari terakhir, misalnya tadi tanggal 29 Agustus, ada calon tunggal maka dia diperpanjang. Jadi waktu itu diperpanjangnya tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke, berarti ada 3 hari ya? Masih ingat ini, karena masih baru jadwalnya. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 30 Agustus sampai 1 September itu dia diumumkanlah dan sosialisasilah KPU-nya yang 6 tadi, bahwa mereka ngasih tahu bahwa ini karena ada calon tunggal, mereka buat pendaftaran baru diperpanjang. Nah, pada masa pendaftaran tersebut tanggal 2 sampai tanggal 4 misalnya di Tapteng dan di Labura itu ada yang mendaftar. Nah, kalau di 4 kabupaten kota yang lain itu nggak ada yang mendaftar sampai perpanjangan. Jadi total sekarang yang kotak kosong? Yang kotak kosong itu ini jadi dinamis dia Bang. Kenapa masih potensi? Walaupun misalnya, Bang ya, pada tanggal 22 September udah penetapan paslon, tapi di beberapa kap kota itu ada dinamika lain, misalnya yang dipastikan ini 2 pasang calon, misalnya Nias Barat ya Bang ya, Nias Barat. Perkembangan terakhir ada masyarakat yang melaporkan ke Bawaslu
Nias Barat bahwa di antara dua pasangan calon ini ada masalah masalah persyaratan. Kemudian Bawaslu Nias Barat ya membuat rekomendasi lah terkait dengan salah satu pasangan calon. Jadi ini yang pasti bisa dibilang bahwa ada 4 kota lah yang sudah pasti kotak kosong atau calon tunggal, yaitu Asahan, Sirge, Papua Barat. Ya, Papua Barat ya. Sama satu lagi apa? Tapteng? Tapteng sudah 2 kan? Sudah 2. Oh, Tapteng ya. Tapteng sudah 2. Walaupun kemarin mungkin kita banyak tahu soal dinamika di Tapteng kan. Akhirnya memang ada ketentuan yang dikeluarkan oleh KPU RI untuk ya kira-kira supaya demokrasi kita sehat, ada aturan yang paslon tersebut di Tapteng itu bisa mendaftar kembali. Jadi sesuai dengan tahapan yang ada, sampai saat ini hanya 4 yang kotak kosong. Iya, sementara. Jadi masih bisa bergerak lagi rupanya? Ya, karena ada proses upaya hukum yang lain yang ditempuh. Bisa bertambah lagi kemungkinan atau? Iya, bisa bertambah. Berkurang kan nggak mungkin kan? Iya, bisa bertambah. Oke. Misalnya Nias Barat kan di awal tidak masuk dia, tapi informasinya 2-3 hari ini ya. Ada upaya hukum dari masyarakat lah kita bilang melaporkan salah satu paslon yang di Nias Barat itu udah ditetapkan pada tanggal 22 September, bahkan sudah dicabut nomor urutnya, dibuat nomor urutnya. Lalu kemarin itu pasca itu ada masyarakat yang melapor lah kita bilang ke Bawaslu Nias Barat. Tapi ini masih berproses. Aku mau tahu dari Bawaslu kira-kira ada nggak itu disebabkan oleh kebijakan resmi? Iya, kebijakan yang ada. Ya, saya pikir gini ya Pak. Sama kayak Bang Ketua sebenarnya. Kan tugas kalian untuk ngawasi itu gitu. Entah ada peraturan atau kebijakan di penyelenggara yang membuat itu mereka jadi sulit gitu atau gimana? Kalau secara regulasi tetap sama ya. Dari 2020, regulasi Undang-Undang 10 tahun 2016, di pemilu Undang-Undang 7 tahun 2007 tetap sama. Yang barangkali, tetapi ini sebenarnya lebih cocok ke pengamat sebenarnya atau akademisi. Ya, tapi kan kalian bertugas mengawasi. Siapa tahu dari ada hal yang legal, tetapi itu menghambat. Sebenarnya tidak ada ya kalau secara legal, karena aturan itu tadi tetap sama. Hanya saja yang membedakan itu antara hasil pemilihan terakhir yang menjadi acuan itu dekat sekali, bahkan hitungan hari mungkin antara pemilu dengan pilkadanya. Hanya itu yang membedakan. Kalau di 2020 ke 2019 itu agak panjang, jadi mungkin proses-proses di dalamnya itu bagi masyarakat kritis misalnya itu masih punya ruang yang cukup panjang untuk berpikir, memetakan semacam gitu. Sementara ini hitungan hari seolah-olah para balon, para masyarakat kritis itu tadi, para tokoh itu dipaksa untuk hasil pemilu itu langsung di pilkada langsung diterjemahkan dalam bentuk jumlah calon gitu. Jadi tidak sempat ada ruang-ruang katakanlah lobby-lobby gitu. Karena pergerakan politik kita belakangan memang sangat dinamis, itu memang bisa. Kan mungkin gini ya Bang ya. Artinya misalnya seperti yang tadi di ketentuan KPU, misalnya seperti tadi ya, pada hari terakhir pendaftaran kalau ada calon tunggal itu diperpanjang. Itu artinya KPU sendiri semangatnya untuk mencegah, mengantisipasi adanya calon tunggal. Nah, dari segi aturan tadi kan. Nah, lalu kenapa masih ada calon tunggal? Nah, itu dia mungkin kalau kita hanya bisa bilang ada dinamika lain di luar penyelenggara. Tidak bisa segala kita sesuatu belakangan ini kan semua berjalan cepat nih. Termasuk dari MK juga semua sangat cepat. Tapi aku mau tanya, karena kita kan ceritanya tentang damai dan netral, ya kan? Netralitas. Dengan kondisi seperti itu bisa nggak damai kita? Karena ini yang terutama yang kotak kosong yang lebih kepedulikan. Karena keterwakilan suara rakyat itu kan menjadi bagaimana gitu. Karena partai ini yang nentuin itu. Ya. Sementara di situ nggak ada yang independen, nggak ada yang segala macam.
Nah kalau kita pikir itu bisa nggak kita cek damai itu terciptakan dan netral terciptakan, karena ini dua-duanya faktor yang berkaitan dengan itu. Kalau di yang banyak pilihan, it's okay. Gimana Bawaslu melihat? Barangkali kita ini dulu ya, kita pahami dulu pertanyaan abang kita ini kemana ini. Damainya ini apakah damainya dalam proses itu atau damai secara pemaknaan politiknya gitu? Otomatis politiknya dong. Politiknya. Nah kalau dia damai soal politiknya ya saya pikir itu lebih kepada bagaimana teman-teman pengamat, teman-teman akademisi melihat dinamika sekarang ya. Soalnya gini loh, kalau sempatlah Kota Kosong menang, suara rakyat nggak terwakili. Ya. Yang terwakili suara pemerintah. Ya. Nah itu maksud saya, jadi kalau dia damainya secara fisik, katakanlah dalam proses kampanye, dalam proses pencalonan, saya pikir optimis. Kita sangat optimis ya melihat suasana sejak masa pencalonan kemarin sampai hari ini masa kampanye ini, bahkan bagi kita di Bawaslu ini di luar ekspektasi sebenarnya. Yang tadinya kita perkirakan ini bahkan betul ya. Iya, meledak ini hari kesekian, tetapi semua masih berjalan pada kondusif gitu. Ya, kalau kita perhatikan selama ini gejolak boleh dibilang nggak terlalu banyak, tapi mungkin Bawaslu udah pernah menemukan sesuatu yang ganjil? Sejauh ini belum ya. Semuanya masih berproses sesuai dengan regulasi, ya ada 1-2 sindir menyindir. Saya pikir ini masih di taraf yang wajar ya. Namanya belum kita ada yang black campaign segala macam atau sejauh ini paling yang negatif lah, kampanye negatif. Nah kalau ke black campaign itu sejauh ini belum ada ya, dan kita pun belum ada menerima laporan terkait ini black campaign, baik di provinsi, gubernur maupun di kabupaten kota kita belum ada. Belum nampak arahnya ke sana. Iya, belum sampai sekarang. Jangan sampai lah ya. Harapan kita begitu. Soalnya kalau udah black campaign udah jelek. Iya. Berarti kita gagal mendidik rakyat kita untuk berpolitik dengan baik dan benar. Betul. Nah, aku berpikir kira-kira Bawaslu KPU bisa memprediksikan nggak apa yang akan terjadi di tanggal 27 November nanti? Ya, kalau memprediksi, mungkin pertanyaannya kan dalam konteks apa yang diprediksi? Apakah tingkat partisipasi, apakah tingkat itu dia harmonisasi masyarakat? Banyak, mulai dari partisipasi, harmonisasi, keamanan segala macam. Itu kan betul. Tugas dari KPU untuk menjamin itu bisa terlaksana dengan baik. Okay. Nah, terkait dengan itu menyangkut tingkat partisipasi. Misalnya kita bandingkan tingkat partisipasi konteks pilkada ya, bukan pemilu ya. Di 2014 itu tingkat partisipasinya pemilihan gubernur itu sekitar 48% tingkat partisipasi pemilih. Kan rendah. Ya, kemudian di tahun 2018 itu 63% meningkat ya. Itu juga masih rendah. Ya, tentu harapan kita di Pilkada 2024 ini ya kita harapannya ya 80%. Kenapa kita misalnya bisa memprediksi seperti itu? Karena kan ini terkait dengan pilkada serentak. Serentak bahwa di saat yang bersamaan ada pemilihan gubernur dan di saat bersamaan ada pilkada di 33 kap kota. Tentu kita harapkan dinamika masing-masing paslon untuk meraih simpati masyarakat, tentu ini kan kita harapan prediksi berdampak terhadap partisipasi. Nah, kemudian terkait dengan konteks pelaksanaan yang kondusif, aman dan lancar kan. Ya tentu misalnya KPU juga Bawaslu seingat saya termasuk pemerintah, termasuk juga Forkompimda itu kan berupaya misalnya melaksanakan deklarasi kampanye pilkada damai. KPU juga, provinsi juga melaksanakan, di 33 kap kota juga melaksanakan, termasuk Forkompimda provinsi, daerah juga melaksanakan itu. Jadi dimintalah komitmen dari semua pihak, baik paslon maupun tim
semuanya untuk terlibat di situ. Besar ini, ya, mungkin itu salah satu yang bisa kita saksikan bahwa mereka dengan menyatakan bahwa mereka bersedia dan siap melaksanakan kampanye damai. Kenapa kampanye? Karena potensi di kampanye ini yang berpotensi ya macam-macam ya tadi mungkin walaupun di KPU sudah diatur itu semua tentang materi-materi yang mencegah terjadinya disintegritas masyarakat lah. Itu kan normatif dan sangat terukur itu sebenarnya. Tetapi yang aku takut kenapa? Karena selama ini aku tengok kita kurang 60 hari kurang 2 bulan kurang ya. Yang kita lihat, tapi kita belum banyak melihat kampanye dari kalian pelaksana dan kalian pengawas untuk hal-hal itu. Di pengawas untuk himbauan yang damai, netral juga belum nampak. Dari kalian di KPU juga belum nampak. Bagaimana mau mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktifnya gitu. Bagaimana menurut kalian? Apa salah nggak ya aku bilang ini? Dari penyelenggara dulu ya. Ya iyalah, penyelenggara lah. Ya, terkait dengan itu memang aku udah habis duit kita. Kegiatan sosialisasi. Iya. Nah, kita sekarang kan banyak memaksimalkan media sosial. Nah, jadi KPU Provinsi termasuk juga KPU Kap Kota, yang KPU ya, mungkin nanti dari Bawaslu bisa jelaskan juga, kita memaksimalkan sosialisasi di media sosial dengan platform yang ada, apakah itu akun TikTok, akun IG, Facebook, dan YouTube. Nah, itu udah kita maksimalkan. Jadi multi-platform ya. Karena memang saya yakin kita semua kan menyadari sekarang ya ada perubahan teknologi itu, misalnya kalau ditambah-tambahkan lagi misalnya untuk data kemarin data pemilih DPT itu kan hampir 10.800.000. Jadi 56% itu pemilih pemula, yaitu pemilih milenial sama pemilih yang Gen Z. Itu 56%. Nah, dan kita menyadari bahwa sumber informasi itu mereka dapat dari media sosial yang ada, bukan lagi misalnya media konvensional termasuk juga untuk pilkada ini. Kemarin kita sudah menetapkan DPT di tanggal 23 September, itu DPT kita untuk pilkada itu 10.700.000. Gimana aku ngelihatnya kalau aku tercatat di situ? Itu dia lengkap dia datanya, by name by address dia. Lewat mana gitu ngelihatnya? Lihat multi platform tadi bisa diakses? Jadi pertama itu sekarang bisa kita lihat di kantor-kantor desa, kantor lurah di 6.110 desa kelurahan Sesumut itu sudah ditempel, diumumkan. Nah, karena mengingat 10 juta. Dan masyarakat juga bisa meminta data itu. Karena tadi bisa diajukan secara resmi. Karena tadi Pak Agus bilang kita juga lewat multi platform segala macam. Mungkin ada platform yang lebih cepat daripada kita datang ke kantor lurah terus segala macam. Iya. Lewat mana? Itu ada PPID kalau untuk mendapatkan informasi. Ada akun langsung atau address langsung yang bisa dilihat? Oh, ada. Lewat mana kita? Akun official KPU Sumut. Masih tetap akun yang? Iya, masih. Yang dengan pemilih yang lama ya? Akun TikToknya, IG-nya, YouTube, Facebooknya. Kemudian juga ada sosialisasi yang kepada pemilih disabilitas itu juga kita lakukan secara tatap muka, termasuk juga ke sekolah, termasuk juga yang saat ini sedang berlangsung itu ke ormas, perguruan tinggi sudah kita lakukan, dan ini akan terus kita lakukan. Karena platform terbesar itu memang di online ya? Iya, online. Karena 50% lebih. 56%, iya betul. Gen Z ya? Gen Z sama milenial. Berarti itu hanya untuk yang muda. Oh, yang muda ya. Karena yang tua di kampung-kampung jangankan berharap melihat internet, maka handphone aja banyak yang belum. Bagaimana itu? Kira-kira lihat bisa nggak kita ngawasi kekurangan yang
Jadi saya pikir seperti yang tadi disampaikan Bang Ketua ya, secara teknis itu sebenarnya KPU sudah punya pemetaan tersendiri dan sudah punya gambaran tersendiri bagaimana mengisi seluruh ruang-ruang kosong sosialisasi, katakanlah begitu ya. Dan saya pikir sampai hari ini juga teman-teman KPU masih melakukan hal yang sama di daerah, masih melakukan sosialisasi, masih melakukan pertemuan-pertemuan gitu ya. Dan Bawaslu juga melakukan hal yang sama sampai hari ini. Setelah kemarin di program pertama kita itu, setelah dimulainya tahapan pemilihan serentak itu, SKPP, Sekolah Kader Pengawasan. Lalu kemudian ada secara masif kita melakukan kunjungan ke kampus-kampus, Bawaslu ngampus. Nah kemudian ada kampung pengawasan ini kita lakukan secara masif dan hampir semua kabupaten kota kita lakukan kampung-kampung pengawasan dan kampus-kampus ini tadi. Nah kemudian ada juga pemilih pemula. Nah kita mendorong kabupaten kota termasuk kita dari provinsi, hampir semua divisi. Apalagi setelah keluarnya Perbawaslu 272 di situ disebutkan bahwa semua divisi yang ada di Bawaslu itu bisa melakukan kegiatan pengawasan partisipatif. Nah, dari divisi saya sendiri, divisi Humas Data itu sampai hari ini setelah kemarin dari Tanah Karo kita bikin forum grup fokus grup diskusi, rapat-rapat dalam kantor dengan media 15-20 per sesi itu. Dari Tanah Karo ke Pak Barat, ke ke Tarutung, ke Toba, dan tadi juga terus kita lakukan. Dan sembari kita juga mengisi ruang-ruang undangan baik dari kepolisian, dari organisasi SKPI dan yang lain-lain. Kita juga terus melakukan ini dalam rangka apa? Dalam rangka memastikan bahwa tidak ada lagi informasi yang tidak diketahui kecuali terhadap informasi-informasi yang memang dia harus dilakukan secara teknis misalnya oleh teman-teman KPU. Kalau dari sisi informasi publiknya, Bawaslu-nya, saya pikir sampai hari ini kita terus turun menyisir seluruh komponen masyarakat untuk kita gerakkan gitu. Kita belajar dari kisruh atau kehebohan di pemilu, Pilpres, bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan begini begitulah, pokoknya masyarakat yang tahu masalah yang dia rasakan kan. Kalian punya nggak hotline yang bisa dihubungi masyarakat nanti? Atau nomor khusus atau kemana dia ngadu ke Bawaslu? Aku nemukan ini segala macam, fakta dan segala macam. Sebenarnya kalau dia ke hotline itu di kabupaten kota, saya sebelumnya kebetulan di Bawaslu Kabupaten Pak Barat itu kita sediakan. Ada nomor kontak yang kita sediakan untuk menampung dan dengan mudah mereka menyampaikan laporan. Tapi ini sebenarnya kurang efektif ya. Kenapa? Karena ini kalau di Bawaslu sendiri dia kalau dari sisi Perbawaslunya kurang efektif kalaupun ini kita buka. Yang lebih efektif itu bagaimana kita merangkul elemen-elemen masyarakat ini, kelompok-kelompok kritis misalnya kayak kelompok Cipayung, GMKI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bahkan misalnya secara tertutup kita bisa komunikasi dengan sejumlah kelompok. Ini lebih efektif karena di dalamnya nanti butuh barang bukti, alat bukti dan pelapornya gitu. Memang kalau bagi yang paham, mengerti dan terdidik dengan baik dan benar, hal itu betul. Tapi bagi masyarakat yang lebih banyak daripada itu, mungkin hotline itu masih diperlukan. Mungkin karena dia tidak bisa mengakses dengan secara langsung, secara bahasa, secara segala macam. Mungkin itu perlu juga. Itu tergantung kalian sebetulnya. Kalau aku menyuarakan suara rakyat, suara yang kita bicarakan tadi itu hanya tingkat atas dan sedikit. Yang banyak ini yang nanti akan gerak mengikuti gambaran di atasnya. Itu kenapa itu kutanyakan, ya kan? Terus, Bang, sistem perhitungan kira-kira akan kita terjebak nanti dengan yang sudah pernah kita alami? Kalau dia kan ada dua tuh ketentuan itu
di hari pemungutan suara di tanggal 27 November nanti ya, pilkada itu ada pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutan itu ya pada saat di TPS itu ya ngasih suara. Mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, setelah itu baru penghitungannya. Kemudian nanti setelah itu ada rekap di kecamatan, kemudian rekap di kabupaten, kemudian rekap di provinsi. Nah, untuk pilkada ini dokumennya kalau pemilihan gubernur dia rekapnya hanya sampai di kabupaten. Nah, kalau gubernur baru nanti ke provinsi. Jadi yang rekap untuk pemilihan bupati wali kota dia rekapnya hanya berhenti. Iya, walaupun di situ bersamaan kan rekap dengan pemilihan bupati di kabupaten ya, rekap pemilihan gubernur. Bagaimana rakyat mengakses itu? Nah, jadi di situ kan juga ada waktu pemilu kan ada sirekap pemilu. Sistem informasi rekapitulasi perolehan suara. Itu kemarin itu kan heboh itu. Itu dia mungkin bisa tangkap dari yang abang tanya mungkin ke situ. Sirekap. Mungkin abang lupa tadi bertanya. Biar jelas terus. Untuk pilkada ini juga kebijakan dari KPRI juga menggunakan sirekap kembali atau sirekap pilkada. Dan itu kekisruhan lama. Ya. Ada kemungkinan ditutupi atau? Ya kita meyakini bahwa sirekap pilkada ini tentu akan lebih baik lagi, belajar dari sirekap yang waktu pemilu. Masa masuk lubang 2 kali? Ya itu juga kan, nggak mungkin juga kan. Tapi kan saya pikir ya ini penggunaan sirekap atau aplikasi ini kan cukup bagus ya. Kan kita merespon kemajuan teknologi kan. Logikanya iya Pak. Iya, walaupun dalam pelaksanaannya bisa jadi kan secara teknis mungkin masih ada kelemahan kekurangan. Nah, dalam konteks pilkada ini ya seperti yang tadi tetap digunakan sirekap pilkada dengan memastikan bahwa kelemahan kekurangan sirekap pemilu diperbaiki di pilkada. Sebenarnya secara regulasi sirekap kan alat bantu ya. Jadi itu sebenarnya alat kerjanya teman-teman KPU. Ketika dia jadi tools, oke. Tapi kalau nyata seperti kemarin jadi. Nah, saya melihatnya justru kejadian kemarin itu di pemilu itu justru teman-teman KPU terlalu mendorong informasi bahwa sirekap ini efektif. Sementara kalau kita dari Bawaslu-nya itu sebenarnya nggak menghitung penggunaan alat ini, dia itu sebenarnya alatnya internal. Karena di undang-undang dan bahkan di proses-proses sengketa itu sirekap itu nggak bisa digunakan. Nggak muncul. Iya, nggak mungkin. Karena di aturan juga dia nggak bisa digunakan. Dia hanya alat bantu. Gitu. Jadi bagaimana kalian menyikapi kalau itu nanti malah menjadi data utama? Sepanjang dia aturannya tetap tidak menggunakan sirekap sepanjang dia sirekap itu hanya alat bantu, kita tidak akan menggunakan itu dalam proses ini. Nah, mungkin itu akan tetap menjadi alatnya teman-teman KPU. Kalau Bawaslu-nya tetap kepada sampai saat ini tetap manualnya ya. Tetap manualnya, tetapi kita juga dari Bawaslu-nya bagaimana membackup data-data yang dari TPS, desa, kecamatan sampai kabupaten itu supaya lebih kencang nanti dapat datanya, lalu kemudian kita punya basis data yang mungkin bila teman-teman KPU mengalami problem lagi di sirekap itu bisa kita backup melalui ini di proses-proses sengketanya gitu. Kalian akan lebih banyak mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Iya, benar Mas. Kalau kita ngomong masalah pilkada ini, kayaknya nggak cukup waktu kita ya. Soalnya banyak kali ternyata masih yang perlu kita kerjakan menjelang tanggal 27 November kan? November. Nah, kira-kira pelaksana lah. Bagaimana kalian menghimbau kami rakyat biasa ini untuk aktif biar enggak kayak kemarin-kemarin, masa pernah ada yang di bawah 50% kesertaan masyarakat gitu. Apa yang kalian janjikan, apa yang kalian ajak kepada masyarakat biar gawe kita ini bagus? Ya, terkait dengan ini kan untuk mengajak masyarakat ya menggunakan hak pilihnya, terutama nanti di tanggal 27 November, ya tentu sebagai penyelenggara KPU, misalnya KPU provinsi ya,
dengan jajaran di 33 KPU Kota, termasuk juga PPK-nya di kecamatan, juga PPS kan di tingkat desa Kuran, dan juga ini lagi proses untuk KPPS. Itu rencananya di tanggal 7 November sudah dilantik KPPS-nya. Nah itu kan ini salah satu tugas kita ya, melakukan sosialisasi dari tingkat provinsi, kabupaten kota, di PPK. Nah itu kan kami pastikan bahwa itu menjadi program kegiatan yang utama terkait dengan sosialisasi. Apakah menggunakan media konvensional atau media sosial yang ada. Dan untuk informasi khusus mengenai paslon, Bang ya, baik gubernur maupun bupati wali kota, ini kan di ketentuan ini kan paslon ini kan difasilitasi oleh negara ya, pemerintah daerah, provinsi maupun kap kota dalam pengadaan bahan kampanye, termasuk juga alat peraga kampanye. Oh sekarang mereka harus itu bisa sendiri-sendiri. Ada alokasi anggaran yang disediakan untuk memfasilitasi bahan kampanye mereka dalam bentuk selebaran, flyer, termasuk juga alat peraga kampanye, ada videotron, baliho, umbul-umbul spanduk, tentu dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. Itu lagi proses semua, baik di provinsi maupun di kap kota. Jadi bisa jadi kemungkinan paling lama ya akhir pertengahan atau minggu ketiga Oktober itu sudah bertebaran tuh nanti alat peraga kampanye yang kita fasilitasi. Oh makanya sekarang belum nampaknya. Iya, termasuk juga yang difasilitasi oleh bahasanya yang dibiayai oleh paslon sendiri. Nah itu juga dikasih juga. Ada batasannya? Iya, ada batasannya. Itu kalian awasi nanti? Pasti Bang. Dia berarti kalian menurunkan. Iya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi ya terhadap kewenangan-kewenangan ini. Nah, dalam beberapa forum kita juga sampaikan bahwa Bawaslu itu sebenarnya punya keterbatasan yang mestinya dijawab dengan setingkat undang-undang. Ya. Nah, katakanlah soal pertanyaan Abang yang terakhir, berani nggak Bawaslu menurunkan? Sebenarnya yang menurunkan itu bukan Bawaslu. Iya, memang bukan. Tapi kalau Bawaslu bisa. Tapi dia merekomendasi. Merekomendasikan ya. ini turun. Ya, fakta yang kita alami ini mungkin menjadi catatan publik ya. Fakta yang kita alami pada pemilu kemarin, dalam beberapa rekomendasi kita itu tidak bisa dijalankan atau tidak dijalankan Satpol PP atau pemerintah misalnya. Kenapa? Dalam ruang-ruang diskusi yang kita gunakan dengan teman-teman Satpol PP misalnya, Pak itu baru kemarin kalian perintah kami, hari ini kalian perintahkan lagi, besok anggaran kami juga terbatas Pak soal itu Pak, dan kami harus diperintah. Nah ini kan persoalan teknis yang mestinya dijawab oleh berbagai pihak ya. Nah kemudian misalnya soal kepatuhannya ini, kalau misalnya kita hanya menyerahkan kepada pengawas, menyerahkan kepada penyelenggara, sementara kesadaran peserta, kesadaran publik itu tidak juga kita gerakkan, maka ini akan semacam kucing-kucingan sebentar aja. Nah, sampai misalnya pada hari-hari terakhir masa kampanye misalnya, hari ini kita turun, ternyata masih ada yang paginya udah nyambung lagi ribuan Bang. Ya. Ribuan, ada ribuan spanduk. Nah kalau kita menggunakan energi kita yang satu misalnya di setiap desa itu, kalau Bawaslu kan cuma satu PKD. Ya. Kalau ini kita gunakan lagi untuk menurunkan 1.000, 2.000 poster misalnya, ini kan untuk pengawasannya udah tenaganya nggak cukup, keberaniannya juga akan diuji kan. Ya karena dari sisi kewenangan juga kita nggak bisa. Berarti tetap ada celah untuk tidak damai, tidak kondusif, dan tidak netral. Kalau kita ngelihat dari yang kita bicarakan tadi kan. Jadi pemirsa, kalau kita perhatikan, kita bincang-bincang udah cukup panjang masalah pelaksanaan pilkada ini. Kalau secara normatif semua baik dan pointer-pointernya juga terukur satu persatu, sehingga bisa seharusnya pemilu itu damai dan netral. Nah, kami di sini mengobrolkannya, kalian di rumah yang menentukannya. Kita selesai di orbit kali ini, kita jumpa di orbit berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.